Halo semuanya. Halo guys. Oke. General reading ya. General reading ini pembacaan kartu. Pembacaan energi general. Energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang tanda-tanda kamu akan tersenyum bahagia sebentar lagi ya. Oke, cara. Jadi sebenarnya jika dalam waktu dekat ya kamu ngerasa apa-apa tuh bisa sendiri, bergantung sama diri sendiri, bisa bahagiakan diri sendiri, punya jalan hidup sendiri atau apa gitu ya, nggak terlalu ketergantungan sama orang, nggak terlalu bergantung sama dia ya, itu sebenarnya udah tanda-tanda kamu harus tersenyum, harus bahagia, karena ya kamu itu luar biasa gitu. Kamu udah punya jiwa yang dewasa, punya jiwa yang bijaksana, jadi kayak kedepannya ya udah kamu akan mandiri gitu. Dan enak kan, nggak terlalu ketergantungan gitu sama orang ya. Enak banget sebenarnya nggak terlalu bergantung sama orang ya, jadi apa-apa kayak ya udah, nggak punya ekspektasi terhadap manusia atau tidak berlebihan berharap ya sama manusia, dan kedepannya kan nggak kecewa lagi gitu. Ya kan. Karena kamu kalau bergantung sama diri sendiri artinya kamu belajar ya untuk melepaskan, kamu belajar move on. Kamu belajar mengikhlaskan, dan menjadi orang yang ikhlas itu enak ya. Jadi tersenyumlah, bahagialah. Kalau kamu bisa ikhlas kayak gini ya, hidup kamu itu tenang. Hidup kamu itu kedepannya jadi minim drama atau bahkan gak ada drama gitu. Oke. Dan jika seseorang dalam waktu dekat ini mau mendekati kamu lagi, mau datang ke kamu lagi, yaitu tandanya kamu berharga ya di hidup orang ini gitu. Dan aku ngerasa banget memang dalam waktu dekat kamu akan benar-benar dihormati, kamu akan benar-benar dihargai, atau bahkan kamu akan diperjuangkan gitu. Jadi kalau kamu akhirnya diperjuangkan atau dihormati seseorang, ya berarti kamu luar biasa dong ya. Udah sukses membuat dirimu berharga. Jadi di mata orang kamu berharga. Oke. Dan kalau dalam waktu dekat ya, kamu itu kayak nggak mau mikirin apa-apa lagi, nggak mau mikirin dia lagi, tapi terasa terus ya energi orang ini. Ya itu tandanya sebenarnya orang ini mungkin takut kehilangan kamu. Ada energi seseorang ini melekat sama kamu, dia sebenarnya nggak mau lepaskan kamu. Dan dia bisa rasakan gitu kalau kamu mau menjauh. Dia bisa rasakan kalau kamu itu mau ikhlaskan semuanya gitu.
Dan karena kalian ada ikatan batin, ada koneksi spiritual, ya. Ya dia bisa rasakan gitulah. Energi kamu mau menjauh. Jadi ya dia takut kehilanganmu. Ya dia kangen sama kamu gitu. Jadi energi orang ini kan jadinya ya melekat gitulah sama kamu. Meskipun kamu mau lepaskan semua itu, ya. Oke. Ya udahlah ya. Kalau mau senyum bahagia ya silakan. Berarti kamu kayak pantas dikenang ya. Kamu pantas diingat, kamu pantas dikangenin, dirindukan gitu. Oke, kita lanjut dari sini. Aku udah tarik energi tentang ini. Ini dikatakan intuisimu akan semakin tajam untuk membaca hal-hal yang akan terjadi. Dan kamu akan bisa mencegah hal-hal yang tidak baik itu supaya tidak terjadi, ya kan? Nah, jadi bahagialah. Kamu punya intuisi, makin hari makin bagus, ya. Semakin spiritual kamu, semakin bagus intuisimu, ya. Kata hatimu, firasatmu itu banyak benarnya. Jadi kalau intuisimu itu makin tajam ya, kamu kan berarti bisa baca ya hal-hal yang akan terjadi. Kamu bisa merasakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi gitu. Jadi kalau kayak gitu berarti kamu akan bisa mencegah hal-hal buruk jangan terjadi gitu kan. Jadi kayak istilahnya ya kamu udah tahu petunjuknya. Jadi ya kedepannya cegahlah hal-hal yang tidak baik jangan terjadi. Cegahlah hal-hal yang buruk jangan terjadi. Jadi hidup kamu akan jauh dari mara bahaya, ya. Hidupmu akan jauh dari hal-hal yang bahaya. Jadi ya udahlah, tersenyumlah. Itu kelebihanmu sekarang. Gitu. Terus jika energi seseorang bisa kamu rasakan di mana-mana, padahal kamu sudah tidak mau pikirkan dia lagi. Itu tandanya dia yang sering memikirkan kamu akhir-akhir ini. Cie, kan Akyu sudah bilang tadi ya. Jadi buat kalian kayak udah melepaskan nih ya, udah ikhlas aja gitu. Tapi jika energi seseorang ini ya, kamu rasakan di mana-mana. Pokoknya kayak sebenarnya udah nggak mau mikirin dia, bahkan ya udah biasa aja sama dia, ya. Tapi energi dia kok ada di mana-mana. Kemana-mana saya teringat dia gitu. Ada tanda-tanda aja tentang dia. Ya itu artinya memang dia sering memikirkan kamu ya. Dia sering mikirin kamu terutama akhir-akhir ini atau belakangan ini. Itu. Jadi senyum-senyum aja. Kalau kamu itu dipikirin seseorang ini, ya kan? Nah. Terus apabila kamu sudah bisa cuek dengan omongan orang, maka kedepannya kamu akan bisa mengatur emosionalmu, dan hidupmu akan tenang, ya. Maksudnya, jadi ya, kalau misalnya nih, dalam waktu dekat ya, kamu udah bisa cuek sama omongan orang, kamu udah bisa, cuek lah. Orang mau berkata apa terserah, orang menilai apa terserah. Nah, itu pertanda bahwa kamu itu udah bisa atur emosionalmu, kamu udah bisa atur sensitivitasmu, kamu udah bisa atur perasaanmu, jadi nggak baperan gitu. Ya udah, kedepannya hidupmu akan tenang. Hidupmu kayak akan ya udahlah ya gitu. Terus biarkan dia dan mereka dengan egonya bisa mengabaikanmu. Karena suatu saat mereka akan rasakan kejamnya dunia. Dan mereka butuh sosok seperti kamu. Tuh. Jadi dalam waktu dekat ini biarin aja dia atau mereka ya dengan egonya itu mengabaikan kamu lah, cuek sama kamu lah, ya udah. Lagian kamu kan juga bisa cuek ya. Kamu juga bisa cuek
Kamu bisa fokus sama hidupmu aja gitu. Lagi pula orang-orang yang egonya tinggi ya, egonya besar, yang mengabaikan kita, tidak tahu terima kasih sama kita, tidak hargai kita, tidak sadari rasa bersalahnya gitu. Ya orang-orang yang egois kayak gitu biarkan aja mereka, karena suatu saat ya mereka akan merasakan kejamnya dunia ini ya, dan mereka butuh sosok kayak kamu ya tuh. Oke. Terus seseorang yang keras kepala akan menghampirimu, dan ini tandanya dia mengakui perkataanmu dan tindakanmu benar di matanya tuh. Aku ngerasa kayak gitu ya. Jadi kalau dalam waktu dekat ada nih orang keras kepala, entah dialah, temanmu lah, saudaramu lah, atau siapa gitu ya. Kalau orang keras kepala ini akhirnya nyari kamu, akhirnya dia mencari kamu ya. Ya itu tandanya dia mengakui kamu tuh orangnya benar ya, perkataanmu benar, tindakanmu benar. Ya kamu itu banyak benarnya. Jadi orang yang benar, orang yang baik, pasti ujungnya didatangi orang ini. Mau sekeras kepala apapun dia, mau dia keras kayak gimana pun, pasti dia luluh sama kamu. Karena kamu baik, karena kamu benar gitu ya. Oke. Terus akan ada saatnya kamu akan intens memainkan sosial media. Karena banyak jiwa menunggu aktivitasmu di sosial media. Wah, cie. Kamu sih. Kamu cie. Mungkin kamu apa ya? Kamu tuh luar biasa loh. Jadi misalnya ya dalam waktu dekat kamu kayak ngerasa main sosial media lah, atau apa ya? Mungkin dalam waktu dekat kayak terpanggil gitu ya, dikit-dikit buka sosmed. Mungkin dalam waktu dekat terpanggil aktif ya di sosial media gitu. Itu memang tandanya banyak jiwa yang menarik energi kamu ya. Banyak orang yang menarik energimu untuk membuka sosmed. Soalnya mereka nungguin kamu di sosmed. Kayak gitu. Jadi adalah yang menunggu dirimu di sosial media, yang kayak yang nggak terima lah kamu pasif di sosmed ya. Jangan pasif lah. Terus apabila kehidupan dia, kehidupan temanmu, kehidupan saudaramu begitu-begitu saja, sedangkan hidupmu ada perubahan, itu menandakan kamu yang akan menjadi cahaya. Tuh. Kita lihat ya dalam waktu dekat. Atau ada nih tahun ini terungkap semuanya ya. Tahun ini kan sebentar lagi sebenarnya. Sisa tahun ini ya dikit lagi. Jadi kalau terjadi nih ya, apabila kehidupan dia, kehidupan temanmu, kehidupan saudaramu kayak gitu-gitu aja, dan ternyata hidupmu yang ada perubahan gitu kan. Ya apalagi kalau hidupmu lebih baik, hidupmu lebih positif, hidupmu lebih spiritual. Wah, udahlah. Kamu sebenarnya yang akan jadi cahaya buat mereka. Kamu yang akan akan bersinar di antara mereka gitu ya. Terus jika orang yang sudah berlalu mau mencari kamu lagi, itu tandanya kamu orang baik dan kamu sudah memberikan banyak pembelajaran untuk dia berubah lebih baik, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ada saatnya ya orang yang udah berlalu itu akan nyari kamu lagi, dan ya itu pertanda kamu tuh baik loh. Kamu tuh udah memberikan pembelajaran, kamu udah memberikan kesadaran bahwa dia tuh harus berubah lebih baik ya. Oke, kamu luar biasa sih. Oke. Kita lanjut. Nah, kalau kamu ya kayak udah mengikhlaskan gitu ya, mengikhlaskan yang sudah berlalu atau mengikhlaskan apapun siapapun ya,
terutama yang menyakiti. Itu kayak pertanda loh, sebenarnya kamu akan dipertemukan dengan yang lebih baik, atau kamu akan dipertemukan sama dia dengan versi lebih baik gitu. Jadi ya udahlah, teruntuk kalian orang-orang yang sudah ikhlas, tersenyumlah kalian. Ini kan ada orang yang kamu inginkan, itu akan kamu dapatkan itu. Dan teruntuk kalian yang udah mencintai diri sendiri ya, akhirnya orang ini akan mencintai kamu sepenuh hati ya. Jadi kalian yang udah hargai diri sendiri ya, kalian akan dihargai gitu. Bahkan ini apa ya, akan ada orang yang cinta mati sama kamu ya, apalagi kalau kamu lebih baik gitu. Kalau kamu ke depannya makin menarik, makin baik, makin menarik luar dalam gitu kan. Ya ada aja sih yang kayak akhirnya menyukai kamu, bahkan cinta mati sama kamu. Jadi ya, semakin kamu bikin dirimu itu bernilai, makin kamu bikin dirimu berharga, ya lihat aja ada nih cinta mati sama kamu, bahkan terobsesi ya untuk memiliki kamu. Jadi siap-siaplah orang kayak gitu ya, orang seperti kamu akan diperjuangkan. Gitu. Oke. Dan ini buat kalian yang sering mencari pencerahan gitu kan, atau mencari jawaban, ini akan kamu dapatkan sebenarnya ya. Apalagi kalau kamu niat mencari ya, sama kayak kalau kamu niat mengetuk pintu ya, pintu itu akan dibukakan ya, itu istilahnya. Atau ya kalau kamu niat mencari ya, kamu akan dapatkan tuh. Misalnya aku mencari mencari rezeki gitu, mencari peluang rezeki ya, entah dari mana-mana, entah kemana aja ya. Kalau kamu niat seperti itu ya, kamu akan dapatkannya. Ini beberapa kalian ada yang akan diberikan kemudahan ya, karena selama ini sudah banyak kesulitan yang kamu ikhlaskan ya. Makanya aku bilang dari tadi, untuk kalian yang orang-orang ikhlas ya udah tersenyum aja, bahagialah, karena sebentar lagi satu persatu akan ada kemudahan, akan ada kelancaran. Wah, luar biasa ya. Oke. Dan kalau misalnya ya, kamu jalani hari-harimu, kamu ngerasa kayak aku tuh kayaknya luar biasa nih sekarang, udah bisa bahagia dengan diri sendiri, udah bisa senyum-senyum sendiri. Kan beberapa kalian ada kayak gitu, ada yang udah menikmati hidup sekarang, nggak peduli ya omongan orang, perkataan orang. Kamu lebih kayak udahlah, urus diri masing-masing aja, yang penting selama ini udah berbuat baik, udah berusaha, ya udah gitu. Ya udah, kalau kamu udah kayak nyaman gitu ya sama diri sendiri, ya udah tersenyum aja. Apalagi kalau kamu bisa senyum tiba-tiba gitu. Ngerti gak sih kalau kalian dalam waktu dekat ini bisa senyum-senyum gak jelas, senyum-senyum misterius, senyum-senyum tiba-tiba tanpa alasan, itu karena kamu lagi dipandang, kamu lagi dimata-matai seseorang. Cie. Ya ada seperti itu kan. Ini kerasa banget ya. Ada yang ya benar-benar nih lagi konflik batin sama diri sendiri, karena dia ngerasa aneh sama perasaannya ke kamu sekarang ya. Maksudnya ada orang yang kadar cintanya itu naik sama kamu, bahkan dia sekarang terobsesi sama kamu tuh kan. Ternyata diamnya kamu itu diam-diam menghanyutkan gitu. Coba kamu diam, menjauh ya, ikhlaskan semua itu ya, diamnya kamu itu menghanyutkan. Jadi buat kalian yang sekarang gak banyak drama ya, buat kamu yang tidak banyak bicara apalagi diam ya, wah udah senyum-senyumlah kamu. Karena kamu misterius di mata seseorang, kamu bikin seseorang jadi penasaran gitu. Jadi luar biasa ya, kalau udah punya spiritualitas yang luar biasa kayak kamu gitu kan. Kamu akhirnya bisa menaklukkan sesuatu, kamu akhirnya bisa menaklukkan seseorang, karena kamu bisa menaklukkan diri sendiri gitu. Oke.
Lanjut ya. Durasi. Ini aku buka dulu. Oke, ini dikatakan apabila kamu berhasil melewati suatu badai, maka kamu akan berhasil melewati badai selanjutnya. Ya dong. Jadi kayak gitu buat kalian yang udah berhasil ya lewati badai. Ya udah, kedepannya kamu akan bisa lewati badai berikutnya. Sama kayak kamu udah lewati ujian hidup, ya kedepannya kamu akan bisa lewati ujian hidup lainnya. Karena kamu sudah terlatih ya. Oke, terus jika kamu sudah tidak ketergantungan lagi dengan apapun dan siapapun, maka kamu akan bisa membahagiakan diri sendiri dengan jalan hidupmu sendiri tanpa dikendalikan oleh hal-hal di dunia ini. Itu. Jadi tersenyumlah, bahagialah untuk kalian yang tidak ketergantungan lagi ya dengan apapun, dengan siapapun. Dia atau mereka mau gimana terserah ya. Kalau orang baik sama kita ya syukuri aja, kalau enggak juga ya udah gitu. Jadi nggak ketergantungan dengan siapapun. Ya bagus sih, kamu tuh kayak apa ya, harus berbahagia lah karena kamu bisa bahagiakan dirimu sendiri loh ya. Jadi kalau orang yang kayak kamu nggak ketergantungan sama orang lain ya, itu pertanda kamu bisa bahagiain diri sendiri dengan jalan hidupmu sendiri, pola pikirmu sendiri, mindsetmu sendiri, dan kamu nggak bisa dikendalikan hal-hal dunia ini gitu ya. Terus orang yang angkuh dan suka pamer akan tiba-tiba terdiam dan penasaran ke kamu karena akhirnya hidupmu bisa lebih baik daripada dia ya. Oke. Jadi kalau dalam waktu dekat ya ada orang angkuh terus suka pamer, merasa lebih hebat, merasa lebih jago, merasa bisa tanpa kamu atau apa ya. Itu orangnya pasti apa ya, aku rasa dia bisa loh akhirnya tiba-tiba terdiam dan dia akan penasaran sama dirimu. Dan itu pertanda bahwa hidupmu itu bisa lebih baik daripada dia ya. Jadi orang yang sombong itu, yang angkuh ya, yang egois itu akhirnya runtuh juga sebenarnya gitu ya. Kemudian kalau kamu konsisten di perjalanan spiritualmu, maka kedepannya kamu akan diberikan hidup yang lebih dan lebih lagi karena semesta akan terus berpihak kepadamu ya. Jadi buat kalian yang konsisten gitu ya di perjalanan spiritual, nggak neko-neko, nggak macem-macem. Jadi kedepannya ya kamu bahagialah ya, karena hidupmu pasti akan lebih lagi karena semesta berpihak sama kamu. Bahkan ini pertanda ya, hoki akan berpihak ke kamu atau keberuntungan akan berpihak sama dirimu. Tuh. Terus kalau kamu mau belajar mengelola finansialmu dan mensyukuri rezekimu, maka kamu akan diberi rezeki lagi untuk mewujudkan impianmu. Nah, tuh. Jadi buat kalian ya yang mau nih belajar, akhirnya aku bisa kelola finansialku. Akhirnya aku mau belajar berhemat. Akhirnya aku belajar mensyukuri rezekiku. Wah, udahlah, bahagialah kamu. Karena orang yang bersyukur kayak kamu itu akan diberikan yang lebih besar lagi. Bahkan ya impianmu akan terwujud. Nanti ada rezeki nih, kamu bisa beli ini, beli itu. Wah, karena kamu pintar bersyukur. Itu. Terus jika ada teman yang pernah menganggap kamu aneh, kemudian dia mau muncul lagi ke kamu, itu tandanya kamu lebih baik dari yang lain. Dia akan mengakuinya. Ya. Begitu guys. Jadi kalau dalam waktu dekat ya, ada teman nih yang pernah ngejauh atau nganggep kamu aneh. Nah kalau itu orang muncul lagi, udahlah itu tanda kamu lebih baik kan daripada yang lain. Mau di mana dia cari orang seperti kamu, mau di mana dia cari orang sebaik kamu, dan ya dia akan akui semua itu. Cie. Oke. Huruf berkaitan. Ada H, J, M,
X, ada yang lama, ada I, P, R, S, F, W, A, K, B, N, E, D, Y, Z. Oke. Di sini ada bulan Juli, September, Februari, Maret, November, Januari, April, Oktober. Pisces, Libra, Capricorn, Gemini, Leo, Sagittarius, Cancer, dan Taurus ya. Oke. Ada Jakarta, Kalimantan, Wonosobo, Salatiga, Makassar, Pekanbaru, Lampung, Cilacap, Subang, Purwakarta, Bandung, Kendari, Bali, Banyuwangi, Jember, Solo, Papua, Manado, Eropa, Yogyakarta, Pangkal Pinang, Aceh, Pangandaran, Ciamis, Cianjur, Kerawang, Ambon, Kudus, Sidoarjo, dan Malang. Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.